Halo semuanya, welcome back to my channel. Kalau yang baru gabung, perkenalkan saya Elita Loina dan kalian berada di channel Elita Loina 21. Yang baru gabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan biasain klik like. Jadi saya tahu kalau misalnya informasi ini berguna, atau tulis komen kalau ada pertanyaan ataupun pengen ngasih apresiasi kayak gitu loh atas video ini biar saya semangat lagi bikin. Jadi program kehamilan saya tuh udah berhasil untuk anak pertama, dan saya pengen share ke kalian rangkuman pengalaman masa-masa kehamilan saya. Hah, kenapa? Buat apa gue belum punya anak? Nah, itu dia. Siapa tahu di pikiran kalian hamil tuh kayak gimana, tapi dengan video ini kalian bisa tambah ada bayangan, tambah pengetahuan, atau antisipasi, atau tidak mengulang kesalahan saya. Misalnya nonton bareng-bareng pasangan kamu, atau kasih linknya ke pasangan kamu biar dia tuh tahu gimana sih perjuangan ibu hamil, ya kan? Itu hamil pertama itu berkat Tuhan yang pasti, tapi melalui proses program kehamilan PCOS, dan kemudian saya mengetahui bahwa saya hamil tuh melalui tes darah, dan diketahui bahwa saya tuh sedang mengandung 6 minggu. Di tubuh saya pada saat 6 minggu tuh saya nggak merasakan apa-apa, saya nggak tahu karena saya di situ lagi olahraganya, lagi ngedance apa segala macem, jadi badan emang ya sakit, pegel, jadi nggak ngerti kalau itu karena hamil atau emang karena kecapean olahraganya. Setelah mendengar hasil tes darah dari Kinderwunsch atau pusat program kehamilan ya, saya diarahkan supaya kontrol kehamilannya kemudian bukan ke Kinderwunsch lagi, tapi ke dokter pebjin biasa atau dokter kandungan yang biasa untuk melakukan USG dan melakukan pemeriksaan kehamilannya sampai saya nanti melahirkan. Ngerasain feelingnya tuh seneng banget, terharu, campur aduk seneng, bahkan saking senengnya saya ingin rasanya memberitakan ke seluruh dunia bahwa gue hamil, gue dipercayain nih. Sekarang rasanya tuh bener-bener mulut, jari, semua tuh pengen nulis, pengen ngoceh kemana-mana. But kata orang itu pamali kalau sebelum 3 bulan. Saya akan cerita kenapa. Ya udah, saya dengerin, saya keep, saya diem. Paling saya cuma ngasih tahu orang tua ya, mama, supaya mama ya juga ikut doain supaya semuanya berjalan dengan baik. Tapi juga mama di situ bener-bener diem dulu kayak gitu. Kemudian saya memeriksakan diri ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan saya dikasih namanya Muterpas atau buku ibu. Kayak gini. Ini digunakan untuk mendokumentasikan perkembangan janin, perkembangan kita sebagai ibu juga, dan juga mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan yang kita lakukan selama kehamilan. Lalu yang saya lakukan juga, saya lanjut minum vitamin asam folat, mereknya Femibion. Tapi sebenarnya kalian bisa beli merek apa aja yang isinya tuh ya asam folat untuk kehamilan. Terus selama hamil, akhirnya saya cut Indomie. Sebenarnya dari program hamil sih saya cut Indomie. Pokoknya segala mie instan itu saya cut, nggak mau. Namanya anak pertama ya, mengandung anak pertama kayak takut sana sini karena usahanya juga udah lumayan susah. Saya juga nggak minum kopi, segala yang ada kopinya saya nggak minum. Bahkan tiramisu saya juga nggak makan. Itu selama setahunan lebih. Agak berlebihan, tapi ya udah kayak gitu, nggak apa-apa lah kayak gitu. Toh usaha yang kemarin nggak akan sepadan kalau misalnya saya agak-agak nggak teliti atau agak-agak ceroboh di sini. Kemudian saya juga download nih aplikasi di handphone, namanya tuh Pregnancy Plus. Kalian bisa download, kalau nggak salah itu berbayar sih, kayaknya 40 ribuan gitu. Di situ kalian bakalan diinformasikan per bulannya gitu loh. Per bulannya kalian akan kayak gimana janinnya, bagusnya kalian makannya seperti apa, kayak gitu. Apa yang sebaiknya kalian lakukan. Saya juga gabung di mailing list Baby Center. Ini list ini tuh bener-bener kayak sesuai dengan waktu kehamilan kita bakalan dikirimin informasi-informasi yang sangat berguna. Plus walaupun anaknya udah lahir, itu akan diinformasikan kalau nggak salah sampai anaknya umur 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun gitu. Oh, nanti anaknya akan seperti ini. Biasanya anak umur 1 butuh ini. Apa yang kamu harus lakukan bila anaknya demam atau anaknya menangis nggak keruan, kayak gitu-gitu. Jadi informasinya menurut saya menarik banget. Baby Center itu gratis. Kemudian masuk nih ke bulan kedua. Bulan kedua ini menurut saya berat banget karena saya tuh mual-mual. Yang dibilang morning sickness itu terjadi sama saya. Bukan hanya mual, tapi bahkan saya tuh sampai muntah. Bener-bener keluar. Pagi-pagi bangun kepala pusing, perut begah,
ya udah ke toilet muntah gitu, bukan cuma gitu doang. Sampai-sampai saya tuh turun beratnya tuh 2 kilo karena saking mualnya dan susah jadinya masuk makanan. Semakin lama bukan hanya mual-mual aja, tapi indera penciuman saya, aka hidung ini super sensitif. Saya merasa kayak gila, apaan nih, jangan-jangan kalau hidung anjing pelacak kayak begini ya, sedih banget tuh anjing bisa nyium semuanya. Karena saya merasa kayak semua, bahkan kayak aroma tanah, aroma daun kering, kayak bener-bener gitu. Di rumah nggak bisa masak dan tidak boleh orang masak, suami masak juga nggak boleh kayak gitu, karena ya saya nggak bisa gitu. Karena kondisi tersebut, saya sekitar 2-3 bulanan lebih mungkin saya tuh bener-bener di rumah. Tidur aja tidur, males mandi. Aduh pokoknya kucil banget, saya udah nggak ngerti sih. Kayak, ih gila gue nggak produktif banget. Bahkan untuk nge-YouTube juga saya stop. Di Jerman itu lebih majemuk daripada di Indonesia kan. Jadi orangnya tuh bukan hanya orang Jerman aja yang ada di sana, tapi orang dari segala bangsa kayak gitu. Dan masing-masing bangsa itu memiliki baunya sendiri. Dan buat saya itu menyeramkan pada saat hidung tuh bener-bener sensitif, gila. Odongnya ada teman saya orang Afrika, mereka berdua datang ke rumah, katanya mau jenguk karena kok saya nggak pernah muncul lagi. Kenapa nih sakitnya? Karena belum 3 bulan saya tuh nggak ngasih tau siapa-siapa kan. Nah, gue terima atau enggak ya tamunya? Tapi kalau enggak sombong banget. Aduh gimana ya? Tapi gue takut. Udah akhirnya diterima lah. Itu ngomong ya dia di mana, gue di mana, udah jauh-jauh tuh. Terus pakai minyak angin tuh dicium-cium. Apa ya, ngalihin aroma yang ada sebenarnya gitu. Lama-kelamaan saya tuh nggak tahan, akhirnya saya muntah loh. Jahat gak sih? Itu saya merasa bersalah banget. Terus langsung lari ke kamar mandi, saya muntah-muntah. Saya abis selesai dari kamar mandi, minum langsung ke kamar, nggak mau lagi ketemu lagi sama dia, langsung tutup pintu. Dia malah nyamperin ke kamar loh. Nah kemudian segala gejala-gejala yang tidak mengenakan itu semakin memudar setelah 4 bulan kayak gitu. Nah, sebelum saya cerita tentang 4 bulan, sebelum 3 bulan guys, saya mengalami pendarahan hebat. Suatu pagi saya bangun dan saya merasakan kepala saya, perut saya nggak begah, kepala saya nggak pusing, dan tidak ada keinginan untuk muntah kayak gitu seperti biasanya. Jadi kayak seolah-olah morning sickness itu hilang dan saya benar-benar happy. Saya bahkan sampai bilang gini, ya ampun enak banget kalau hamil kayak begini. Tiba-tiba jam 11-an siang mau ke toilet, pipis, pas saya elap itu darah, bukan bercak ya, darah. Terus kayak, hah apaan nih? Saya coba elap lagi, makin lama darahnya tuh makin banyak dan warnanya pekat. Gila, saya bener-bener takut. Suami nggak bisa, pokoknya singkat cerita saya diantar teman. Pas dibuka tuh sama dokternya, itu dia langsung nampung darahnya keluar. Ada istilahnya saya lupa, nanti saya tulis di sini. Kamu tuh kayak terancam keguguran kayak gitu. Wah, gila sih, saya langsung jerit-jerit nangis. Kalian ngebayangin gak sih yang kalian udah idam-idamkan, yang kalian udah usahakan sekian lama, dan tiba-tiba kayak dibilang terancam hilang kayak gitu, terancam keguguran. Dan saya jerit-jerit gak jelas itu sama tuh dokternya sampai kayak tenang. Gimana gue bisa tenang ya gak sih? Harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Hari itu juga tengah malam dicek bahwa detak jantungnya tuh ada kayak gitu. Masih bisa diselamatin, ya udahlah minum obat, infus segala macam, harus bed rest. Saya tuh langsung kayak berdoa, kayak minta ampun. Saya tuh udah ngeluh soal morning sickness dan segala macamnya, dan saya bilang kayak yaudah nggak apa-apa saya morning sickness asal bayinya sehat, asal bayinya selamat, asal bayinya tuh bisa lahir kayak gitu. Sebelum 3 bulan itu dibilang jangan bilang-bilang orang karena rentan banget, janinnya tuh belum kokoh gitu loh, jadi harus hati-hati gitulah.